Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Riani Rizky Amanillah dengan NPM C1A024050. Saya Tiana Saktika dengan NPM C1A024076. Saya Adeline Ruth Florencia Purba dengan NPM C1A024014. Baiklah, judul presentasi dari kelompok kami kali ini yaitu IT for Business atau teknologi informasi untuk bisnis. Teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah penerapan teknologi informasi atau IT yang dirancang khusus untuk mendukung dan meningkatkan proses bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Misalnya, menggunakan software untuk mengatur keuangan, sistem online untuk jualan, atau aplikasi komunikasi untuk komunikasi antar karyawan. Kemudian itu ada manfaat IT dalam bisnis. Yang pertama, mempercepat kerja. Dengan teknologi, pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah, seperti otomatisasi tugas yang berulang. Kedua, itu membantu mengambil keputusan. Data yang dikumpulkan lewat teknologi membuat pemilik bisnis bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Ketiga, itu mempermudah komunikasi. Karyawan dan tim bisa saling berkomunikasi dengan cepat lewat aplikasi chat atau video call. 4. Itu menghemat biaya. Teknologi bisa mengurangi pengeluaran, misalnya dengan mengurangi kebutuhan kertas atau perjalanan. 5. Memperluas pasar. Bisnis bisa menjual produk lewat internet sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Contohnya itu seperti di Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tokopedia, GoFood, Instagram, bahkan di WhatsApp. Selanjutnya itu jenis-jenis IT dalam bisnis atau IT for business. Pertama, sistem informasi manajemen atau SIM. SIM ini biasa digunakan untuk mengatur dan mengelola data penting perusahaan agar manajer bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. 2. Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, sistem ini menggabungkan seluruh bagian dalam bisnis seperti keuangan, SDM, gudang, dan produksi ke dalam suatu sistem yang saling terhubung. 3. Customer Relationship Management atau CRM. Nah, teknologi ini yang membantu perusahaan menyimpan dan mengatur data pelanggan agar bisa memberikan layanan yang lebih baik. 4. E-commerce atau perdagangan online, yakni teknologi yang memungkinkan perusahaan menjual produk atau jasa lewat internet seperti melalui marketplace atau website sendiri. 5. Cloud computing, yaitu layanan yang memungkinkan perusahaan menyimpan data atau menjalankan program melalui internet sehingga mudah diakses di mana saja. 6. Point of sale atau POS. Nah, ini sistem kasir modern yang mencatat penjualan, mengelola stok barang, dan membuat laporan keuangan secara otomatis. 7. Business Intelligence atau BI. Teknologi untuk menganalisis data bisnis agar perusahaan bisa memahami tren dan membuat keputusan yang lebih tepat. 8. Cyber security atau keamanan sistem, yakni teknologi yang melindungi data dan sistem perusahaan dari ancaman dari peretasan atau pencurian data. Kemudian dampak positif IT dalam bisnis. Pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Jadi, pekerjaan lebih cepat dan lebih rapi karena banyak proses bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer atau sistem. 2. Akses informasi lebih cepat. Nah, jadi pemilik bisa mengakses data dari mana saja dan kapan saja sehingga lebih mudah mengontrol usaha. 3. Layanan pelanggan lebih baik. Dengan sistem digital, pelanggan bisa memesan, bertanya, atau mendapatkan layanan lebih cepat dan nyaman. 4. Memperluas jangkauan pasar. Jadi bisnisnya tidak hanya melayani pelanggan di sekitar lokasi saja, tapi bisa menjual keluar kota atau keluar negeri melalui internet. 5. Pengambilan keputusannya lebih tepat. Jadi data dan laporan yang tersedia dari sistem membantu pemilik bisnis memahami situasi dan menentukan langkah yang tepat. Selanjutnya, dampak negatif. Pertama, resiko keamanan data. Jadi, jika sistem yang digunakan kurang aman, data-data dari perusahaan bisa dicuri atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Ketergantungan pada teknologi. Nah, jika terjadi gangguan sistem atau mati listrik, aktivitas bisnis bisa terganggu bahkan berhenti. 3. Pengurangan tenaga kerja. Jadi, beberapa pekerjaan manual dapat digantikan oleh teknologi, sehingga menyebabkan pengurangan karyawan. 4. Biaya awalnya tinggi. Jadi, untuk menggunakan IT dalam perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli alat, software, dan pelatihan. 5. Teknologi cepat berubah. Jadi, bisnis harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Selanjutnya, keamanan dan etika dalam bisnis. Keamanan, yang pertama menjaga kerahasiaan, yaitu melindungi informasi penting agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, menjaga integritas, yaitu memastikan data tidak diubah secara tidak sah dan tetap akurat. Yang ketiga, mencegah serangan cyber, yaitu melakukan upaya untuk menghindari peretasan atau ancaman digital lainnya. Yang keempat, menerapkan kebijakan keamanan, yaitu membuat dan menjalankan aturan internal untuk menjaga sistem dan data perusahaan. Yang kelima, menerapkan kontrol akses, yaitu mengatur siapa saja yang bisa mengakses data atau sistem tertentu. Yang keenam, melakukan pemetaan keamanan.
yaitu mengawasi sistem secara rutin untuk mendeteksi potensi ancaman. Etika, yang pertama ada privasi, yaitu menghormati hak individu untuk menjaga data pribadi mereka tetap aman. Yang kedua, kerahasiaan, yaitu menjaga informasi sensitif perusahaan ataupun klien agar tidak bocor. Yang ketiga, keadilan, yaitu bersikap adil dan tidak memihak dalam setiap keputusan bisnis. Yang keempat, transparansi, yaitu bersikap terbuka terhadap informasi penting yang relevan dengan pihak terkait. Yang kelima, persetujuan, yaitu mendapatkan izin atau persetujuan sebelum mengambil tindakan yang menyangkut orang lain. Yang keenam, integritas, yaitu bertindak jujur dan berpegang pada nilai moral dalam menjalankan bisnis. Yang ketujuh, menghormati kekayaan intelektual, yaitu tidak menciplak atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Yang kedelapan, ada kepatuhan, yaitu mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tren teknologi. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. AI membantu bisnis dalam pengambilan keputusan, analisis data, dan otomatisasi proses. Dan yang kedua ada Internet of Things. Internet of Things memungkinkan koneksi perangkat dan pengumpulan data untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga ada blockchain. Blockchain menyediakan solusi untuk transaksi yang aman dan transparan, terutama dalam rantai pasokan dan manajemen identitas. Yang keempat ada cloud computing, yaitu memungkinkan penyimpanan dan akses data yang fleksibel. Yang kelima, big data dan analytics, yaitu membantu bisnis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keenam, keamanan cyber. Kenaikan serangan cyber mendorong bisnis untuk mengimplementasikan solusi keamanan cyber yang kuat. Yang ketujuh, pengalaman pelanggan digital. Bisnis fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui aplikasi website dan media sosial. Yang ke-8, ruang kerja digital. Bisnis mulai mengadopsi ruang kerja digital yang fleksibel dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Selanjutnya itu studi kasus. Contoh studi kasus di sini yaitu penggunaan AI dan big data di Starbucks. Starbucks itu menggunakan AI bernama Deep Brew untuk menganalisis lokasi yang strategis, perilaku konsumen, dan optimasi menu. Dengan data ini, Starbucks mampu meningkatkan penjualan dan pengalaman pelanggan melalui program loyalitas dan dipersonalisasi. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, teknologi informasi atau IT merupakan kunci keberhasilan bisnis modern. IT membantu bisnis meningkatkan efisiensi, meningkatkan komunikasi, mengolah data dengan lebih baik, mendorong inovasi, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. IT juga mempermudah proses seperti otomasi, manajemen proyek, dan pemantauan inventaris.